Jebol lagi. Kelompok hacker Desorden mengklaim telah berhasil meretas data anak perusahaan Pertamina. Data terkait dengan Pertamina yang diretas ini oleh hacker Desorden dibagikan di Break Forum pada Sabtu 16 September 2022. Usai membagikan data itu, Desorden meninggalkan pesan, "Kami bertanggung jawab atas peretasan dan pembobolan data PT Sigma Cipta Utama, satu-satunya anak perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen data DL Nusa Group, anak perusahaan Pertamina Indonesia, perusahaan negara milik pemerintah," tulis Desorden dalam bentuk bahasa Inggris. Data yang dijebol ini berukuran 1,6 GB beserta kode sumbernya. Sedikit karena kami terlalu malas untuk mentransfer sisa ratusan GB dari jaringannya, tambah Desorden. Data yang diretas oleh Desorden merupakan data pribadi karyawan, mencakup nomor ID pegawai, nama, inisial, tempat tanggal lahir, pendidikan, jurusan, dan status pernikahan serta agama. Selain itu, ada pula jenis kelamin, alamat, golongan darah, hobi dan prestasi, bahkan informasi detail terkait pribadi masing-masing. Sebelumnya, minggu lalu, hacker Bejorka sempat mengancam akan membagikan data My Pertamina. Namun, hingga kini masih belum melakukannya. Bejorka pun dalam peretasannya juga telah membocorkan data sejumlah menteri, bahkan data surat dari BIN ke Presiden Joko Widodo yang sifatnya rahasia juga dibocorkannya. Adapun data My Pertamina tersebut justru malah lebih dahulu diretas oleh sekelompok hacker Desorden. Pertanyaannya, Desorden itu adalah satu orang, satu tim, atau beda dengan Bejorka? Jika beda, bisa tambah bikin ketar-ketir. Apalagi jika yang dibongkar adalah data penting sejumlah kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan, semacam kasus KM50 dan beberapa pemilu sebelumnya. Bisa dibayangkan, kemunculan Bejorka saja sudah bikin ketar-ketir dan heboh, apalagi ditambah dengan satu hacker bernama Desorden. Identitas Bejorka yang membuat publik tanah air gaduh belakangan ini masih simpang siur. Kendati Mahfud MD mengklaim sudah mengantongi identitas sang hacker. Sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Bejorka pun menanggapi yang disebut identitasnya terbongkar dengan ungkapan omong kosong. Hacker Bejorka memang sukses bikin heboh sekaligus ketar-ketir. Rakyat Indonesia seolah menunggu data siapa lagi yang akan dibongkarnya. Di satu sisi, Bejorka dibenci dan dicari karena menyinggung orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi. Namun, di sisi yang lain, ia banyak dirindu dan ditunggu. Meski masih tanda tanya besar, siapa sosok di balik Bejorka? Hingga sosok Anies pun ia singgungnya. Asumsi pro pemerintah tampaknya Bejorka ditengarai ada kaitan dengan kelompok oposisi karena ia banyak membongkar data pejabat pemerintahan saat ini. Ini terbaca dari tantangan Denny Siregar agar Bejorka juga membongkar data HRS dan Anies Baswedan. Pasti gak berani, katanya. Namun, tak selang beberapa lama, Bejorka pun membocorkan data Anies Baswedan, bahkan menyentilnya soal banjir dan kemacetan Jakarta. Akhirnya, sulit juga memastikan bahwa di balik Bejorka ada kepentingan untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini. Terlebih, Bejorka sendiri mengaku punya teman orang Indonesia yang menjadi korban politik 1996. Ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sudah mengantongi identitas Bejorka, publik menunggu kepastian. Meski ada yang menilai langkah Mahfud ini tidaklah tepat, selain antisipasi Bejorka asli pindah tempat, juga khawatir salah orang yang menyebabkan semakin tampak kepanikan. Apa yang dilakukan oleh Bejorka membelajati data pribadi sejumlah pejabat negara sepekan terakhir sesungguhnya merupakan satir yang amat pedih. Pemerintah dinilai gagal melindungi warga negaranya dalam hal yang paling privat, data diri. Jika data diri para pejabat saja gampang dijebol,
apatah lagi data masyarakat biasa. Namun, alih-alih segera menutup kebocoran, seperti biasa, para pejabat negara kita berakrobat dengan kilah dan pembelaan diri. Ada yang bilang data yang dibocorkan adalah hoax, bahkan diancam dengan jeratan Undang-Undang ITE. Merasa ditantang oleh komentar pejabat, Bejorka pun tambah mengamuk, menguliti data pribadi sejumlah pejabat yang disertai sentilan keras. Meledaklah seperti pemberitaan Ruhut belum booster, hingga Tito Karnavian disebut dekat dengan Verdi Sambo. Kini pemerintah terlihat semakin panik hingga membentuk tim khusus karena publik mendesak agar segera mengungkap identitas Bejorka. Bola liar pun menggelinding saat ada berita identitas Bejorka terungkap. Bahkan beredar di media sosial, pemuda di Cirebon diduga Bejorka, tapi malah dibantah dan ia hanya bisa edit video. Terbaru diberitakan bahwa aparat dari Polres Madiun pada Rabu 14 September 2022 malam telah mengamankan seorang pemuda berinisial MA yang diduga adalah hacker Bejorka. Namun di waktu hampir bersamaan, peretas Bejorka menyebut klaim pemerintah yang telah menemukan identitasnya tidak benar dan hanya omong kosong. Itu sepenuhnya adalah omong kosong. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan misinformasi dari Dark Tracer yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Mungkin anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer memberikan informasi yang salah kepada sekumpulan idiot adalah dosa, tulis Bejorka dalam bentuk bahasa Inggris pada Kamis 15 September. Bersama dengan komentarnya, Bejorka juga mengunggah tangkapan layar penelusuran Dark Tracer ke identitasnya yang merujuk pada seorang pemuda bernama Muhammad Agung. Bejorka juga menulis bahwa ia mendapat informasi mengenai langkah pemerintah setelah ini. Ia mengklaim bahwa Presiden Jokowi akan segera mengganti Menkominfo Johnny G. Plate. Informasi tersebut didapatnya dari seorang teman yang bekerja di pemerintahan. Aku mendapat informasi dari seorang teman yang mereka Istana Negara bahwa Presiden Jokowi akan segera mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Bagus sekali. Pastikan menggantinya dengan orang yang mengerti teknologi, bukan orang bodoh dari partai, seorang politikus, atau pasukan bersenjata. Karena itu semua tidak akan berhasil, tulis Bejorka.